Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sungguh saya sangat berbahagia sekali Anda selalu ingat setiap Kamis jam 4 sore dan Senin jam 4 sore selalu di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita akan mencoba melacak aneka ragam budaya Jawa. Waduh, maaf ya, bukan sugesme ya. Sebenarnya budaya Jawa itu sudah berkembang di mana-mana, dan hari ini khusus tentang perburuan tosanaji atau keris atau hunter weapon. Jadi pemburu keris. Jadi tentang tosanaji atau keris itu macam-macam. Ada empu pembuat keris, ada yang khusus untuk membuat rangka, ada yang khusus untuk mencuci itu ya. Lalu warangi misalnya dan sebagainya, dan dalam ini bercorak ragam. Tidak relevan kalau kami tidak mengundang yang khusus tentang para ahlinya, dan kebetulan bicara tentang hunter weapon ya. Jadi pelacak pusaka atau pencari pusaka, nanti biar cerita sendiri, tapi supaya kenal akan memperkenalkan diri di depan Anda semuanya. Monggo kami persilakan. Selamat sore pada semua saudaraku, khususnya di daerah khususnya di Malang. Saya bernama Bambang Haryono. Rumah saya di perumahan Asapri A5 Jalan Danu Limboto Timur, Blok A5 A4. Orang tua saya namanya Pak Abdul Kamil sudah almarhum, Ibu Bu Paini sudah almarhum. Itu. Dan lahir di mana? Saya kelahiran di Malang, di Sukun. Oh, Romo. Di Malang ini aja ya. Waduh, setrah tedak keturunan Kenarok Singosari ya. Iya, Singosari. Mas, saya itu penggemar pusaka, penggemar ya. Dan sama sekali tidak mengerti, pokok hati saya mantap, seneng ya sudah. Tak ubah, ini termasuk yang menjenengan kasih, pernah saya ya, kasih gini tumbak. Sekarang saya taruh di dalamnya tongkat komando. Karena bagus, saya khusus di atasnya saya kasih Ganesha dari perak khusus gitu. Waduh, terima kasih matur nuwun. Nah, berbicara masalah penjenengan khusus tentang pelacaan atau perburuan ya. Ini misalnya ini. Ini sebenarnya kalau saya buka, hati saya itu sudah ndredeg-ndredegnya bagaimana ya? Ini pasti bukan karya tukang, ini karya empu ya. Betul, karya empu itu lakunya ada dan tidak mau mempermainkan bahan baku untuk membuat tosanaji ini sembarangan. Nuwun sewu, ini namanya apa ini, Mas? Itu namanya betok, Pak Romo. Betok, jenisnya betok ya. Jadi betok dengan itu bahannya dari batu Karanggijang. Karanggijang. Ya, dan bisa dikatakan besi Kamboja itu baunya wangi asli, Romo. Itu ya, makanya tadi begitu saya buka kok wangi gitu. Wangi, tidak bisa hilang. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hebat sekali. Yang Maha Kuasa itu sungguh bercorak ragam ya. Beliau yang digendai, dan ini besi Kamboja nggih. Ya, seperti bedak kuno, bedak orang tua dulu itu baunya kan seperti itu. Iya, betul. Baunya besinya itu wangi. Waduh. Itu. Yang mengherankan para penonton, sang empu tadi itu loh, kok ya perasaannya tuh tajam sekali. Padahal besi itu macam-macam, ada tembaga, ada rel sepur, ada paku, ada baut, ada inilah. Tapi kalau untuk tosanaji nggak mau sembarangan. Dan nun sewu ini setengah agak biru sedikit ya? Iya, soal kebiruan. Itu, tapi besi tunggal. Itu temuan tanah itu, Romo. Temuan tanah ya? Itu kan seperti pijet kempel-kempel gitu. Nggih. Ya itu. Ini ceritanya nemu di mana ini? Itu di daerah perbatasan Kediri, yaitu daerah Penataran, Romo. Oh, itu. Blitar. Iya, Blitar. Jadi itu pusaka yang ini Kediri ya toh, itu pusaka Kediri, zaman Kediri, ini zaman Singosari. Nggih. Zaman Singosari Kediri. Nah, kalau begitu ini punya mbah-mbah saya, mau saya lihat di Blitar. Nah, para penonton dan adik-adik, anak-anak ya, pusaka itu tidak perlu disembah, tapi cukup kita menghormati. Menghormati artinya apa? Cinta kasih dan tidak sembarangan. Jangan dianggap loh, benda-benda seperti itu tidak punya tuah. Makanya kalau buka begini caranya ya. Yang ditarik adalah rongkonya, ini namanya rongko ya.
Rongko ditarik dak pelan-pelan, terus ini diginikan. Ini sebagai etika aja, sebagai etika. Nanti kalau sudah masukkan ya, ini ditahan begini, ini masuk begini. Nah, lah gitu. Waduh. Nah, kalau lihat bentuk wadahnya dan ini kelihatannya kok sungguh banyak orang yang tertarik. Kira-kira sudah berapa orang yang terhipnotis oleh benda ini, Mas? Itu banyak itu. Sudah saya yang mau nyelang itu sudah ada kalau 50 orang ada. 50 orang ya? 50 orang, cuman belum karena kita hanya punya satu itu untuk tende yang baunya besinya wangi seperti kembang pudak. Itu kan seperti kembang pudak itu. Iya, iya, karena untuk menelisir dari besi-besi hawang yang panas. Misalnya petok itu seperti itu, Romo. Jadi orang boleh koleksi keris ya, tapi paling tidak harus punya satu untuk betok untuk untuk apa sih tadi? Untuk tende. Tende ya, tende itu yang panas itu. Tinde itu artinya para penonton, mbok menawa ono sing nakal, kok sing nyeneni iki. Gitu ya. Nggih. Lah ini kayak semacam bedok juga ini Nun Sewu. Waduh. Waduh. Wah. Ya. Ini pamor apa ini? Itu pamor Largangsir Lapak Seribu, Romo. Itu di daerah penemuan di sebelah untuk lereng Gunung Kelut ya. Nah itu Tangguh Kediri. Tangguh Singosari, Romo. Maaf. Tangguh Singosari itu pijetan, Romo. Itu kan ada seperti pijetan ya. Nggih. Itu pijetan. Bekas jempolan gitu ya. Nggih. Yang nyuci saya sendiri itu. Waduh. Tadi lihat itu terhipnotis. Ini lebih terhipnotis lagi. Wes memang budaya Jawa hebat. Tapi ini kok lalu ini pamornya apa gini nih pamornya? Pamornya Lapak Seribu, kata jempolan, tan batu lapak. Lapak Seribu. Ini batu lapak. Jempol gitu ya. Pejetan, Romo. Pejetan gitu. Yang putih itu berarti meteor nih ya? Iya, meteor. Pamornya Largangsir. Largangsir. Iya, itu bedok Singosari, Romo. Nah, kalau ini dulu melacak dari mana ini? Itu daerah wilayah lereng Gunung Kelut temuan. Gunung Kelut? Ya, kalau temuan langsung dari pasir, terbungkus pasir. Itu mungkin dulu Gunung Kelut mau meletus karena mungkin ada yang numbali dengan pusaka ini supaya tidak jadi meletus juga bisa, begitu ya. Ditumbali sama pedok gitu. Juga bisa. Gitu. Saya percaya bahwa tosanaji gini nih kalau kita memelihara dengan baik dan benar itu misalnya gini, Nun Sewu, nanti kalau saya keliru misalnya para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kalau di rumah ada tinggalan leluhur tadi sudah saya katakan, ndak usah disembah, ndak usah diistimewakan, asal dengan sopan dan santun terhormat cara merawatnya ya. Bagaimanapun kalau ditaruh di kamar jangan begini, jangan ditidurkan di kamar, apalagi ini tumpangi celana, tumpangi ini, ndak boleh. Syukur kalau ditaruh di tembok ya, misalnya begini, di tembok digantung begini, dan jangan sampai lembab temboknya. Kalau lembab, rongkonya bisa rusak, besinya juga bisa rusak, jadi supaya yang kering lah gitu. Biasanya kalau kakek itu menaruh itu ini kepalanya menghadap ke selatan, biasanya ke selatan. Kenapa ke selatan? Karena di selatan itu ada energi yang besar sekali. Yang orang Jawa menyebut di sana itu ada kerajaan Ibu Ratu Mas dari Laut Selatan ya. Kalau dulur-dulur kita dari utara, bangsa Cina sana menyebut Dewi Kuan Im. Kalau kita menyebut Dewi Ratu Mas dari Laut Selatan. Nah, keistimewaannya apa? Air itu adalah energi. Dan ini kalau dihidupkan berdiri begini itu selalu komunikasi dengan energi, apalagi ini yang buat para empu. Jadi pada empu itu dongon itu mandi, jadi fatwanya itu mandi gitu loh ya. Nah ini dari Gunung Kelut, wah ini mesti tinggalannya yang Lembu Suro ini. Saya yang ganteng-ganteng kok. Yang ini, Romo? Ini apa itu? Yang ini Kinatah Kamarogan. Kinatah Kamarogan. Ya, Nogososro. Iya. Ini apa? Ininya model Solo ini ya? Iya, Solo, Kayu Timur. Ini apa ladrang ya? Ladrang. Nggih. Itu sangat
Tapi pusaka untuk milik raja dulunya itu. Pesanan raja kepada sang empu. Waduh, nuwun sewu, saya pengen tahu dalamnya. Waduh. Ini sudah berapa tahun jenengan milik ini? Ini milik ini sudah lama, Rom. Sudah ada sekitar 22 tahun atau 25 tahun. Ini rencananya juga masih jenengan miliki? Sudah di apa? Dimahar orang lain. Ya, sama orang lain sudah. Waduh, jadi sudah bukan miliknya ya? Iya, dikejar karena ya juga sesuai mungkin pusaka mencari tuannya, cari jodohnya. Betul. Kita itu saat dermo kampiran ya. Itu Mas Buddha itu. Mas Buddha. Iya. Itu. Waduh. Dalam itu ada permatanya itu berlian. Itu. Waduh, mulutnya ada berlian, matanya berlian. Iya. Terus ininya Mas Buddha Mas ini Buddha ya. Kamarokan sampai atas, Romo. Iya. Waduh. Itu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini loh, leluhur kita itu hidupnya itu betul-betul berbudi luhur. Budi itu perilaku, adat istiadat ya. Luhur itu suci. Kenapa? Karena kehidupannya itu selalu berdampingan dengan karya-karya yang indah, baik, dan bertujuan untuk demi kepentingan umum dan kemanusiaan. Jangan kemana-mana para penonton Dhamma TV. Kita lanjutkan asik bicara tentang keris masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih Anda masih setia ya. Jangan tegang-tegang ya, santai aja. Bila perlu direkam ya. Direkam untuk kepentingan anak cucu. Dan saya tidak akan bertanya kepada Mas Bambang, ini Anda dijual harganya berapa. Karena nun sewu, benda-benda pusaka itu tidak diperjualbelikan. Istilahnya itu adalah mahar. Di mahar itu artinya disyarati ya. Lah ini nggak tentu. Kalau orang yang nggak senang dikasihkan 5.000 juga nggak mau ya, lebih baik carikan besi bekas gitu loh. Tapi kalau orang senang mungkin ditukar 2 pun mungkin tidak akan boleh kan gitu Mas Bambang ya. Jadi relatif sekali gitu loh ya. Waduh. Betul. Ini andai kata orang berduit gitu udah saya pindah ke rumah saya ini. Nggih. Kalau ini kira-kira karya era apa? Mataram. Iya. Mataram. Mataram kuno apa baru? Mataram kuno, Mataram setelah Majapahit. Oh, Mataram kuno ya. Nggih. Nun sewu nggih. Nah, ini lagi. Ini yang ini sekarang. Yang itu yang baru dapat hunting kemarin condong campur itu. Ini condong campur. Iya, dapur condong campur. Karena sulit sekali untuk dapur condong campur itu. Waduh. Nah, ini lok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 7 lok pitu. Ini nun sewu, ciri condong campur tuh di mana? Jadi ciri condong campur dengan itu masalah ini Romo. Ini langsung ke belakang, ya ta? Oh ya. Ini tempuk, ini sogokan 1, sogokan atas langsung tempuk, ya ta? Ini. Jadi tempuk ada condong campur. Condong campur ceritanya antara Mojopahit dan Belambangan. Oh iya. Waktu jatuhnya Mojopahit, terus Belambangan keserang kena wabah, ya ta? Terus akhirnya empu kehilangannya Mojopahit dari pusaka Kiai Sengkelat, ya ta? Itu dicari ternyata kan di Belambangan. Akhirnya empu Supo menyamar jadi peranggi, akhirnya dibikinkan dengan pusaka Kiai Gentit untuk merusak Belambangan, ya, untuk menyempurnakan bikin pusaka condong campur ini. Gitu akhirnya ya? Mojopahit kan jaya lagi loh. Nun sewu Mas Bambang. Kalau begitu apa kira-kira saya itu masih keturunan Empu Supo ya? Karena begini, suatu saat saya itu mendengar bahwa pusaka-pusaka kita yang baik untuk Nusantara ini tersimpan di luar negeri. Ya kebetulan bagian marangi dan membersihkan itu diundang dari sini. Iya. Terus cerita kepada saya waktu itu ya, terus Mas, Saman harus mampu mencuri pusaka kembali ke negara kita, kembali ke Indonesia ini.
Waduh, nggak bisa Pak, karena sana itu dilihat ada CCTV, ada gini, ada gini, ada gini, canggih banget. Pokoknya kalau sudah mengamankan pusaka, itu di Eropa, terus terang aja negerinya nggak usah saya sebut, itu di Eropa ya. Kalau sudah pusaka itu dijaga, ini di film ya, detail. Itu legoke berapa kali, coraknya berapa kali, cirinya apa, detail sekali. Jadi nggak mungkin dicuri, gitu. Lalu pamornya juga detail sekali di dokumen gitu. Udah, orang Jawa itu akeh-akali dah gini ya. Nanti suatu saat kalau ke sana bawa warangan yang agak gelap ya. Di sana diwarangi yang agak gelap dulu lah, tapi sebelumnya dari sini Saman kudu juga bawa yang kira-kira jiplaknya itu gitu. Setelah berapa tahun gitu ya kita nunggu sabar gitu ya. Setelah beberapa tahun itu akhirnya betul ditukar yang baru itu, ya enggak tahu. Enggak tahu, di samping itu ya apa ya, mungkin karena leluhur juga ikut campur ya. Buktinya diambil gambarnya gitu bisa langsung dibikinkan. Gitu, memang gitu ceritanya kan sama. Iya, terus itu dibawa pulang gitu. Waduh. Ini condong itu campur. Jarang ada itu Romo. Jadi pusaka condong campur jarang menemukan yang asli dan khusus pesnya itu enggak banyak keluarkan pusaka enggak, karena ada ceritanya itu. Ada sejarahnya. Itu. Ada misi tertentu ya. Jadi enggak seperti bikin banyak itu enggak. Terkenal condong campur itu lawannya sengkelat. Iya. Kan lawannya itu apa namanya itu? Hilangnya sengkelat itu. Hilangnya sengkelat, iya. Lawannya pusaka besi kentit untuk melakukan wabah di daerah Belambangan itu. Waduh, itu. coba para penonton. Siapa yang daerahnya? Pusaka lo juga termasuk mencuri wabah, bisa mengantisipasi ya. Iya, kalau sekarang corona. Jadi kalau misalnya corona gini, nah makanya Mbah itu juga santai-santai saja ada corona ya, santai saja, bukan kok kita sudon enggak ya, juga enggak ya. Tapi tiap hari saya itu jam 12 malam biasanya bakar kemenyan di rumah. Karena apa? Satu, kemenyan itu mempunyai daya bau yang sejak zaman dulu selalu digunakan leluhur untuk mendekat kepada alam halus ya, para leluhur alam halus. Dinamakan leluhur. Leluhur itu artinya generasi kita terdahulu yang sudah suci, makanya disebut leluhur gitu ya. Itulah. Terus yang kedua, di samping itu pusaka itu mempunyai fungsi untuk tempat sementara kalau beliau itu belum ke nirwana, belum ke surga. Loh, kenapa kok bertempat di besi? Karena apa? Karena besi itu sejenis mineral yang bisa menampung hidup. Hidup itu apa hukumnya? Hukumnya mesti plus dan minus ya. Plus dan minus baru ada hidup. Lah, sukma meskipun orang sudah meninggal, sukma itu masih bisa sakit, bisa hidup karena belum ke nirwana, masih ada yang inkarnasi, ada yang reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu lahir kembali, kalau inkarnasi itu turun ke bumi masih ngomong anak cucu atau mengawasi ya. Beliau mengharapkan anak cucu itu berperilaku baik. Lah, pada waktu beliau turun tuh tempatnya di mana? Ya di besi ini. Orang Jawa itu hebat ya, maaf loh, bukan sukesmo, karena pembuat pusaka itu Sumatera Utara juga ada, Manado sampai ke tingkat di Papua Irian Barat sana juga ada, dan semua itu fungsinya adalah keterikatan kita dengan para leluhur. Misalnya, bagaimana tidak hebat ya, di Dayak, saudara-saudara kita di Dayak, orang melihat kelihatannya terbelakang, loh, canggih maju seperti Dayak. Kenapa? Mando itu bisa perang dewe, perang terbang sendiri. Dulu ingat tahun berapa itu? Tahun pada waktu musim abnormal di negeri kita sekitar tahun 1060 berapa gitu ya. Itu banyak kepala orang yang mau merusak Indonesia ya, yang merusak Nusantara dengan kemauan tertentu. Mando itu berjalan sendiri, begitu ya. Waduh. Tapi tidak untuk
ngetok wit gedang, tidak untuk itu, untuk kepentingan kemanusiaan dan negara. Hebat pandak saudara kita dari Dayak itu. Wah, ini yang ganteng juga. Ya. Kalau ini Itu belarak sinar, Om. belarak sineret. Waduh. Betul. Oh, belarak Iya, sineret. betul ya. Nah, kalau nggak salah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, di dalam sejarah kan diceritakan, Ken Narok pada waktu pengen membangun Singosari untuk menghadapi kekuatan-kekuatan tertentu itu kan naik numpak manik klopo waktu dikejar musuh, naik klopo jarin numpak belarak. Numpak belarak itu papah kepala kelapa itu loh ya. Ya. Turun ke situ. Sebenarnya enggak, yang menggunakan pusaka belarak sineret ini. Bukan, itu dipelintir aja sama orang lain ya. Waduh, ini lo berapa ini? 13. 13 ya. Waduh, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 10, 11 apa 13? 13. 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes, 13. No. Nah, dan konon kabarnya menurut para orang-orang sepuh, kalau mempunyai pusaka, lo terakhir itu kalau ini menghadap ke sana, ini menghadap ke sana. Lo terakhir itu harus melengkung ke sana, ya, harus melengkungnya melengkung ke sini. Jangan sampai yang terakhir itu degek begini. Ya. Itu berarti yang membuat kurang teliti, kurang sempurna, dan biasanya doyonya itu ucal-ucul lah gitu. Konon seperti itu. Nyikur. Nggih. Kalau ini kira-kira zaman apa ini, Mas? Itu zaman termasuk zaman Majapahit, no. Majapahit ya. Yeah. Wah, Majapahit. Nggih. Kalau ini Pasopati. Pasopati. Ya. Pasopati itu pusakanya Arjuna itu. Iya, dapur Pasopati. Ini rongkonya anu juga ya? Aslinya masih pembawaannya. Wih, itu rongkonya jenis anu juga? Pamor Nogorangsang. Rongkonya jenis kayunya apa? Kayu timo. Kayu timo juga ya. Waduh, polengnya kok wapi. Itu pecah karena waktu didatangkan Yohanes kan terbang dari rangka sampai pecah itu. Waduh, nun sewu tak buka soalnya saya lihat ya, ini lo nggak lega kalau nggak buka. Iya, dibuka aja, enggak apa-apa. Wih, Pasopati. Ya, Pasopati. Pasopati itu para penonton ya, Pasopati itu di dalam pagelaran wayang adalah pusakanya Raden Arjuna ya. Raden Herjuna itu apa sih sebenarnya? Adalah terah-terah Gunung Suci Arjuna ini loh, yang sebenarnya terdiri dari satria-satria yang sejati. Tugasnya apa? Memayu hayu ing bawono. Nah, Pasopati mbok. Waduh. Kalau ini pamornya Pamor Nogorangsang, Belarak Malik. Nogorangsang. Iya, narik. Hampir seperti bulu ayam nggih. Iya, hampir. Tapi itu lebih halus lagi. Lebih halus. Jadi kalau belarak ke atas, kalau itu ke bawah. Kalau belarak ke atas, iya. Ini ke bawah. Waduh. Soko garap itu. Ini Mas Bambang juga nyuci sendiri? Saya? Ya kalau pas sempat ya nyuci loh. Nggih. Itu. Nun saya ngomong-ngomong tuh koleksi jenengan kira-kira sampai berapa ratus atau ribu gitu? 1000 lebih. 1000 lebih. Waduh. Terus saya hunting terus itu, dapat 18, 20, terus 3 hari kemarin dapat 18 pusaka di daerah Blitar sana. Seheran saya itu zaman satu keluarga itu kompak iki piye. Istri, anak, ya satu keluarga itu podo mencintai, ikut merasa memiliki, merasa darbeni gitu. Itu ibu dari mana sih Bu Bambang ceritanya? Dari Ponorogo. Dari Ponorogo. Makanya kok pakai apa itu jenenge? Waduh, lawe sabuk lawe. Ciri khas Ponorogo ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang Ponorogo itu daerah yang sangat unik, menarik dan historis sekali. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, yang selalu damai di hati ya. Kita tadi bicara ngobrol dengan Mas Bambang ini sampai ke daerah
ujung barat agak ke selatan sana namanya Ponorogo. Kalau nggak salah dari dongeng-dongeng ke sana kemari, Ponorogo itu tempat terakhir dari Prabu Brawijaya kelima ya. Karena pada waktu itu didesak oleh satu keyakinan yang lain, kebetulan keyakinan itu dilakukan oleh putranya sendiri. Lah beliau sebagai orang tua ora ana gunane tukaran karo anak. Bagaimanapun wong tua kudu ngalah gitu loh ya. Terus beliau res itu berusaha untuk hidup tirakatan sambil mengumpulkan para cantrik ya. Cantrik itu kalau sekarang disebut santri, kalau dulu cantrik ya. Nah, beliau lalu membrahmana di Ponorogo. Makanya namanya Ponorogo. Po itu adalah pertanyaan besar, no itu wujud, rogo itu tubuh. Dalam tubuh manusia itu sebenarnya sama aja, semua makhluk itu sama. Hanya manusia ketempatan suatu jiwa tertentu yang jiwa itu harus menjadi pelopor terdepan lah. Dan beliau itu kelihatannya manusia biasa, tapi karena keistimewaannya ada sesuatu yang tidak terlihat dilihat mata, tapi perilaku sehari-hari itu seperti tangannya itu seperti empat gitu, seperti empat, ada tangan yang tidak kelihatan, makanya disebut yang Betara Katong ya. Betara Katong itu dari kata-kata Betara Katon. Betara itu dewa atau gaib atau dev ya. Katon itu ketok ya, real ketok. Ketoknya menungso biasa tapi mempunyai kemampuan yang lebih. Oleh karena itu waktu itu Mojopahit berkuasa itu sampai 341 tahun karena dipimpin oleh priayi-priayi, pemimpin-pemimpin, raja-raja yang ajur-ajir. Rasasat istilah kerise Mas Bambang itu rongko manjing curiga manunggaling kawula Gusti dek gitu. Hebat nggih. Nah, ini menarik lagi nih. Ini apa yang putih ini nggih? Rangkah Cendono. Rangkah Cendono. Nggih. Pandhawa Cinarita. Ininya perak. Ya, perak. Waduh. Itu ya, meskipun inten. Namanya itu ya, inten. Inten ya. Sewu nggih. Waduh. Pandhawa Cinarita. Pandhawa Cinarita. Kalau leak liuknya jumlahnya 3 biasanya disebut jangkung ya. Kalau loknya 5 disebut Pandhawa. Kalau 7 apa Mas Bambang? Kalau 7 saya dikatakan macam-macam, ada apa itu Gitang Suko, ada Carang Suko. Itu ada pusaka yang dinamakan pusaka apa itu namanya? Luk 7 itu apa itu namanya? Pusaka. Iya. Apa? Iya, pokoknya orang seneng Luk 7 itu katanya kalau punya itu tujuannya gampang tercapai gitu ya. Pitulungan ya. Kalau 3 itu jangkung itu jangkung ya. Kalau 5 Pandhawa itu keluhuran budi ya. Pandhawa itu keluhuran budi. Makanya saya itu kalau saya ndak fanatik pada lo, pokoknya indah, bagus, rasa wani kuat ya sudah tak simpen gitu. Waduh, ini juga termasuk Mataram kuno. Ya, Mataram, termasuk Mataram. Itu kan geger sapi itu loh. Geger sapi ya. Ini namanya yang sebelah kiri greneng ya. Greneng itu. Greneng. Kalau ini lambe gajah. Lambe gajah, terus ripandan. Ripandan, sogoan. Nggih. Wih. Waduh. Sepuh itu. Cuma utuh. Iya, nggih. Waduh, ini juga termasuk Mataram kuno kelihatannya. Nun sewu, yang kuning itu apa itu? Ya. Ini Singobarong, Rong. Singobarong. Nggih. Wah. Kenapa para penonton kok dinamakan Singobarong? Karena di depan ini
ada singa ya. Kalau mencintai pusaka biasanya sudah tahu kalau singa ini pamornya itu satu dengan tubuhnya ini, pamor-pamornya menyatu dengan tubuhnya dan besinya jenisnya sama, berarti itu satu empu ya. Empu. Ada lagi yang ini besinya singo sama besinya ini lain. Apelan. Dan pamornya tabrakan kadang-kadang itu. Iya, berarti itu tambahan ya. Nggak apa-apa kalau bagus seneng dipelihara boleh ya. Semua itu ada nilainya. Itu pamor-pamor terus gandeng semua itu. Terus gandeng. Ini pamor apa ini Mas Bambang? Itu. Wih. Sampai tekan pucuk ya. Oh, pamor ular lulut dong. Lulut. Ya, ular lulut. Ular lulut ya. Terus gonjonya itu pakai sabuk kendit. Sabuk panguripan. Waduh. Gonjo itu ini para penonton. Gonjo ini menikah nggih? Nggih, gonjo wilut. Gonjo wilut ya artinya gonjonya juga lo ya. Ini kalau ini namanya selut ya. Menika mendak. Mendak. Lah selut napa niku? Selut bungkul niku ingkang ageng. Oh, nggih, niku. Selut. Mendak nggih. Waduh. Wis hebat. Nah. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Oleh karena itu sekarang ini boleh dikata pusaka itu di samping sudah diakui oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kalau asli karya Indonesia dalam kurung Jawa ya, itu di PBB juga mengakui dan bahkan sekarang internasional juga sering mengadakan pameran-pameran. Oleh karena itu kalau kita setiap daerah ya berusaha untuk menghidupkan karya budaya Tosanaji atau pusaka di daerah-daerah, itu orang-orang asing itu juga akan datang ke sini juga. Misalnya rencong ya, misalnya mando, sekali itu pemerintah ini mengakomodir, memberi peluang kepada mereka entah lewat apa ya untuk mendatangkan turis-turis dari asing sekaligus untuk menggairahkan perekonomian ya, sehingga pembuat rongko, pembuat keris, tukang nyuci semua menjadi hidup. Itu salah satu alternatif itu nggih. Nilai itu Mas, yang sana. Ya tadi sini sudah. Oh sudah nggih. Nggih, Kinatah Kamarogan ya. Oh Kinatah Kamarogan, nggih. Nah, nun sewu Mas Bambang. Sampean hunter wipen atau hunter pusaka itu nun sewu, sebenarnya itu dulu berguru di mana? Sudah mulai kecil sudah suka pusaka, Rom. Itu ya. Sudah mulai usia berapa ya? Usia 10 tahun, 12 tahun. Itu sudah sering menemukan pusaka di alam. Ya? Nah, itu sampai umur 17 sudah mulai ngumpulkan. 17 tahun sudah buat, terus akhirnya dulu pusaka kan masih muda ya, sampai dari penemuan sampai dari orang dulu dirombeng, sekarang kan tidak ada pusaka itu dibawa, sulit. Jadi sekarang kalau kita itu mau antar pusaka itu mimpi dulu, Roh. Gitu ya? Iya, jadi seperti ada apa fisik gaib gitu, sudah ada mimpi kita ya, temu orang itu apa, terus akhirnya ada informasi baru kita lacak. Itu pun kita seleksi, Romo. Nah, ada yang penemuan. Dan heran saya penggemar pusaka atau keris ini ya, gandengannya itu mesti perbatuan. Iya. Jenengan itu kalungnya itu batu apa gede menarik itu? Ini batu bacan ya, Romo. Batu bacan. Iya. Gede ini segitu ya. Kelilingnya itu ya. Merah ya. Iya, merah. Ruby. Merah. Iya. Hebat. Kalau gelangnya ini kalau ini perunggu dari Nias ini. Perunggu Nias. Iya. Perunggu Nias. Kok asik ya itu. Ini gambar Nias. apa itu, Mas? Ya? Gambar apa kayak gambar? Ini ya. Tokek itu. Iya, gambar enggak. Ya kerajaan sana. Oh. Itu. Iya. Kalau yang kiri? Kalau ini gading dong. Gading. Ya. Waduh. Ini gading. Iya. Ya kalau untuk anting juga untuk mengedukasi di apa namanya? YouTube. Gitu ya. Iya itu saya sering buka YouTube itu. Ngongak dulur. Nggih. Nggih. Jadi jenengan memang sejak kecil ya? Sejak kecil, mulai kecil.
kalau begitu ya sama dengan saya. Saya waktu kecil belum sekolah, kira-kira umur 4 tahun. Iya. Rumah saya kan di lereng Gunung Kelut, jadi jalan itu banyak wedinya, belum ada aspal dulu. Iya. Sering mobil-mobilan berjalan gitu, pakai papa gedang, kayak setir gitu, terus terus apa kakinya nyampluk-nyampluk kayak bul kayak mobil gitu, nyampluk keris Mas sekian. Plak tuh nancep di pohon pisang, tap gitu ya. Terus saya nggak punya pikiran apa-apa, cuma loh apa itu kok kayak keris. Saya simpen sampai di rumah sekian ini, sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Ya itu ada garis keturunannya dulu. Iya, memang ada mungkin waktunya ya. Mungkin leluhur memang nuntun kita ya untuk mencintai. Soalnya kalau sudah tidak ada yang mencintai gini ya lama-lama jangankan kok pusaka, negeri ini hilang. Negeri hilang. Apalagi sekarang ini fenomena baru ini bersamaan dengan situasi politik internasional dan nasional. Politik nasional sekarang akan ada pemilihan presiden. Pasti banyak kelompok-kelompok, golongan-golongan yang pengen memenangkan jagonya ya. Betul. Yang kedua, ini situasi internasional, lagi ada situasi yang abnormal di daerah Timur Tengah sana ya, mulai ada lagi perang yang besar, bahkan di salah suatu negara itu sampai sampai kemarin saya lihat itu nangis, ada seorang ibu dieksekusi di tengah masyarakat gitu, deyer gitu. Nggak mentolo saya itu, nggak mentolo ya. Ya mudah-mudahan Indonesia masih kuat lah untuk bertahan supaya jangan sampai ada situasi yang memancing kita satu sama lain saling bermusuhan begitu nggih. Terus harapan penjenengan terhadap generasi muda tentang pusaka-pusaka itu apa? Ya, harapan saya karena pusaka tinggalan, karena kebudayaan bangsa Indonesia juga tinggal adiluhung kita ya toh. Jadi semoga adik-adik kita generasi penerus SD sampai SMP sampai keturunan itu mau mengikuti jejak para leluhur. Nggih. Ya. Gitu. Nggih, para penonton dapat dipangga muliakan. Sarannya dari Mbah Bambang ini ya, adik-adik harus manggil Mbah ya, karena mungkin jauh lebih muda dari saya, tapi ilmunya jauh lebih tinggi dari saya, masalah tertentu ya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Saya sekarang mau nantang Mas Bambang ini. Mas, ini sebentar lagi itu saya akan mengadakan kirab raja-raja di Nusantara ini. Dulu yang pertama saya adakan 1998 di 2008 di Mojokerto ya. Nanti juga akan kita adakan, sebenarnya kita adakan Agustus ini karena pandemi dan sebagainya terpaksa tertunda. Lah nanti kalau tidak ada lang merintang suatu apa, akan kita kirapkan raja-raja se-Indonesia ini bulan September nanti. Kalau tidak ada kalau masih belum kondusif ya mungkin tahun 2021 lah, 22 atau 21 begitu. Nah, dan kirap raja-raja, kalau dulu rajanya aja kirap ya. Sekarang ini kita harapkan setiap kerajaan membawa pusaka masing-masing. Lalu di situ ada upacara ritual. Di depan sendiri ada beberapa wiku atau brahmana atau para tokoh atau para kiai yang di situ melakukan mantra-mantra supaya apa? Supaya pagebluk-pagebluk dan supaya unsur-unsur yang tidak baik di negeri ini bisa nyingkir gitu loh ya, bisa nyingkir lah. Mas Bambang juga pada waktu itu nanti, andai kata saya mohon mewakili bumi Singosari, ya toh, karena Singosari itu luas ya. Singosari luas, dengan beberapa pusaka piandel untuk sekaligus kita mohon energinya ikut mengusir apa ya unsur-unsur yang negatif tadi itu. Penjenengan siap untuk membantu karena kita sebagai seorang dari keturunan para leluhur kita yang khususnya di Singosari sini. Ya, itu. Nanti siap untuk membantu. Saya mohon nanti Mas Bambang juga berpakaian ala Ponorogan ya. Waduh. Dengan
lawenya yang gede, sabuk apa itu nama klotok. Otok. Klotok ya. Otok ya. Diseni duit sing akeh. Iya, Romo. Iya. Siap membantu, Romo. Nggih. Nanti kita adakan ini panitianya dari Jogja, dari Singosari dan dari Mojokerto. Sudah lah. Kita dalam waktu dekat akan menghadap ke Bapak Panglima karena nanti itu ngumpul bareng sambil pameran pusaka di Pendopo Agung. Pendopo Agung Trowulan itu kan milik Kodam. Jadi kita nanti sowan ke Panglima untuk sekaligus itu juga ke Bu Gubernur dengan kalau Bu Bupati dengan tokoh-tokoh sudah oke semua dan dari dalam Jogja, dari dalam Solo, Surakarta, Adiningrat juga sudah ada green light ya. Malah seneng banget gitu loh ya. Nggih, monggo. Ada waktu Mas Bambang yang kira-kira jenengan selama ini waktu melacak hunter weapon atau memburu pusaka ini ada sesuatu yang sering bagaimana ya mengganggu perasaan sampean, entah itu suara orang, entah itu lingkungan, entah itu celetukan dari tertentu yang tidak apa, bagaimana? Jangan cerita aja. Kebetulan untuk saudaraku semua, khususnya di daerah Malang. Ini kemarin saya itu waktu anting pusaka di rumah Pak daerah Gunung Kawi ya, Bapak Taman itu. Begitu adal maghrib itu waktu kita berpusaka kita ada 12 pusaka. Ada suara, gangguan suara itu suara seperti perempuan. Jerit itu. Saya tidak tahu. Begitu di apa itu maunya di apa itu diedukasikan itu keluar muncul suara. Dan sampai sekarang pun ada di YouTube-nya itu. Jadi ada suara itu memang tidak digawe-gawe. Saya sendiri tidak percaya. Tapi kenyataan waktu saya itu menerangkan bahwa pusaka itu Nogo Pendeto ya itu suara perempuan seperti mak lampir gitu ngakak. Wah. Itu bisa dicari di situ. Saya sudah heran. Nah, dikira nanti permainan apa namanya? Tidak. Jadi sungguh saya berani sumpah itu memang asli dari suara gaib yang ada suara waktu kita menerangkan Kiai Nogo Pendeto itu. Jadi pusaka saya tuh heran. Makanya orang kembali lagi ke yang sepuh ya karena esoterisnya itu yang sepuh itu walaupun bagaimana ya tetap doa-doa para empu para leluhur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi memang doa itu betul-betul yang disatukan dari pusaka memang betul-betul punya daya kekuatan. Kalau bilang mana dengan anak cucu kita itu mengerti untuk penyambungan doa itu. Jadi dia keluar suara, Roma. Gitu ya? Iya, lu saya sama heran saya. Saya percaya itu karena gini, kira-kira seminggu yang lalu saya itu kan ada anak ya masih agak saudara tapi agak jauh dengan istrinya itu di pedepokan saya. Saya sudah pesan jauh-jauh. Kalau di sini silakan ya. Tapi kakek ini tidak bisa memberi makan. Kebun saya luas ya. Kamu kudu nandur ya, kebun saya luas di sana. Wong jenenge kadal tikus iso urip mosok wong ra iso. Gitu saya gitu, guyon gitu ya. Terus suatu saat tuh di rumah saya di pedepokan jangan sampai kotor. Jangan sampai kotor. Begitu saya buka kamarnya itu, waduh, pawakian benda dicuci numpuk kotor ndak karu-karuan. Kotor ndak karuan. Terus dia itu jam 3 malam, ada wanita totok-totok pintu pagar gitu. Dek, Pak Iwan, tolong saya Pak Iwan, tolong. Dia nggak berani keluar. Sekarang pulang ke Kediri, datang balik pada itu. Jadi memang para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang kehidupan itu unik ya. Gaib itu sebenarnya ada sebelum kita ada ya. Karena tugas gaib itu adalah banyak fungsi dan menjaga. Jadi kehidupan gaib itu bermacam-macam. Ada yang memang asli gaib ya. Ada yang memang gaib karena sukma yang belum selesai pada waktu hidup di bumi ini. Oleh karena itu masih ngelombroworo. Istilahnya adalah sempurna. Sukma lemboro gitu ya. Dan beliau-beliau tidak mungkin mau mencoba bertempat di kecuali satu,
pembuat keris ini adalah pembuat keris-keris yang hanya sekedar membuat, lalu biasanya disakralkan ya, ada yang ke tempat kuburan, ada yang ini, ada ini. Lah itu baru ditempati oleh mereka. Hati-hati kalau sudah seperti itu. Tapi ada caranya juga bagi orang Jawa ya. Sekarang saya buka saja demi kepentingan umum, enggak apa-apa ya. Kalau mendapat keris yang kelihatannya itu lama atau misterius, biasanya Anda jangan dicuci atau warangi dulu. Bersihkan dengan air kelapa. Air kelapa yang tua ya, jangan degan. Air kelapa dicuci ya, setelah itu boleh baru disabun, di segala macam, digini boleh baru dibersihkan, baru diwarangi. Fungsinya apa? Fungsinya air kelapa itu untuk menetralisir. Jangan-jangan ada sesuatu yang ikut di situ tapi yang bersifat kurang baik, begitu ya. Nah, inilah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dalam waktu dekat ini Mas Bambang punya rencana hunter kemana kira-kira? Kita punya rencana hunter ke daerah Trenggalek dulu. Karena dengan masih pandemik atau masih PPKM ini, termasuk yang dekat-dekat dulu, enggak luar kota dulu, yang jauh-jauh. Itu. Kok Trenggalek itu ada khayalan apa? Trenggalek mungkin karena dari kita punya orang-orang yang tertentu yang di lapangan. Jadi nanti kalau sudah ada informasi mungkin ya 3 harian, 3 hari itu. Jadi kalau di daerah sekitar Malang ini masih pada kira-kira yang masih belum ke permukaan kayak pusaka-pusaka kuno itu? Ada. Ya ada sebagian kecil, cuman untuk di Malang ini masih kemarin dapat itu. Masih kemarin di wilayah itu daerah apa itu Tumpang, daerah lerengnya Gunung Semeru bagian utara itu. Itu. Nggih. Daerah Tumpang di mana itu? Yang sampai Notok itu, Pak. Oh iya. Poncokusumo ya, hampir Pronojiwo. Iya, ya. Poncokusumo ya. Iya, Poncokusumo. Terus kalau naik lagi udah ke Bromo ya? Iya, itu. Waduh. Memang di sana itu banyak juga peninggalan leluhur yang misterius ya. Tapi Romo, jadi kita itu walaupun nanti belum karena dapat pusat barang. Berangkat pagi, pulang jam 12 malam. Jadi ya memang banyak tantangan lah. Ya. Kalau sudah ada rezeki ya juga barang tua-tua kan harus kita seleksi. Itu juga susah. Ada istilah rezeki waktu hunting itu, kalau begitu memang jenengan tuh sengaja mertamu di rumah dulur-dulur, mbok menawa ana pusaka sing gembira ya dibeli dimahari ya itu biar beli apa ya ada gitu. Bisa gitu Romo. Oh gitu. Iya. Soalnya kadang-kadang pusaka itu kalau sudah di desa yang ini sudah tukari sapi, sudah lembu, iya, percaya. Kalau sudah kena itu, ya itulah makanya. Iya, jadi percaya. Kadang pusakanya bagus, kita tidak boleh gitu ya. Ya sudah, nanti ditelateni ya. Iya. Kata 2 bulan, sudah 2-3 bulan baru kena, ada yang gitu. Ya bervariasi lah, macam-macam itu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya dengan saudara saya ini kenal itu udah lama sekali. Saya juga tahu beliau waktu itu hidupnya itu bagaimana, tapi karena cinta kasihnya pada hal tertentu, khususnya Tosanaji. Sekarang kalau saya ke sana terakhir itu kaget. Dan rumahnya itu sebenarnya pekarangannya itu kecil. Kalau pekarangan kakek ini kan ombo, jadi rumahnya gede. Tapi beliau itu tidak kurang akal. Geomanya apa? Tuwigi ke atas gitu loh. Itu tingkat berapa Mas itu, Mas? 5, Pak. Pendowo, Pak. 5 pendowo? Ya, 5. Tingkat 5. Kan tingkat 5 ya? Ya, sesuai dengan simbol Pendowaji. Oh, gitu Pendowaji itu ya. Waduh. Loh, saya tuh khawatir iki omah iki para sama rek melengkung ini apa piye. Padahal di tengah-tengah kampung ya. Nggih gitulah. Para penonton Dhamma TV yang kemuliakan, mungkin masih kurang kita bicara di lain kali aja disambung, tapi pesan saya jangan lupa kita ketemu di Dhamma TV yang selalu damai di hati setiap Kamis sore jam 4 dan Senin sore jam 4. Dan terima kasih juga dari adik-adik Gunung Kawi ya, kemarin yang 2 hari berturut-turut di Pedepokan Kakek ngobrol banyak ya, sekali tempo bicara lagi tentang
kegaiban dan Tosan Haji. Terima kasih. Jangan lupa kita ketemu di lain kesempatan.